Langkah, tegap, maju. Jalan. Semakin sempurna betul. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur ku naikkan padamu Tuhan, syukur Tuhan. Semua kita sama-sama katakan. Kita patut bersyukur karena 75 tahun bangsa kita berjalan, apalagi beberapa tahun belakangan ini bangsa kita mengalami begitu banyak kesulitan, ancaman bagi keutuhan bangsa ini, ya. Tindakan-tindakan anarkis, perpecahan-perpecahan berbagai macam golongan, upaya-upaya untuk menggulingkan dasar negara kita dan menggantinya dengan dasar yang lain, perjuangan-perjuangan kaum khilafah yang membuat bangsa ini berada pada ancaman-ancaman yang serius. Dan kita bersyukur bahwa bangsa ini masih ada sampai hari ini. Pada waktu saya kecil, belajar di sekolah, diberitahu bahwa di dunia ini ada dua negara superpower yang memegang kekuasaan dunia. Pertama adalah Amerika dan yang kedua adalah Uni Soviet. Tapi saudara, Uni Soviet menjadi ancaman serius juga bagi Amerika dalam banyak hal. Tapi kita bisa lihat bahwa Uni Soviet yang bersatu dengan begitu banyak kekuatan pada akhirnya hancur lebur dan menjadi negara-negara kecil yang sekarang tersebar entah berapa banyak. Soviet yang begitu kuat menjadi salah satu superpower di dunia bisa hancur berantakan semacam itu. Kita bersyukur bahwa bangsa kita masih bertahan sampai hari ini karena kita pun punya potensi kehancuran yang tidak kalah hebatnya. Ya. Tapi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, bahkan banyak negara juga yang porak-poranda karena gerakan-gerakan radikalisme dan juga upaya-upaya membangun negara khilafah. Seperti di Suriah kita lihat bagaimana kehancuran bisa melanda bangsa yang baru beberapa tahun yang lalu itu menjadi negara yang masih bagus, tapi pada akhirnya hancur, lebur, kacau balau. Tantangan kita sebagai bangsa itu tidak kecil. Upaya-upaya yang masif untuk meruntuhkan bangsa kita
dengan dasar-dasarnya itu pun tidak sedikit. Tapi hari ini kita masih bisa berada pada negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu adalah berkat Tuhan. Kemerdekaan yang kita raih 75 tahun yang lalu dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kita menyadari sungguh-sungguh bahwa adalah berkat Tuhan, adalah rahmat Tuhan, adalah anugerah Tuhanlah, sehingga bangsa ini bisa lahir, bisa merdeka, bisa bertahan dalam 75 tahun yang penuh perjuangan ini. Karena itulah, maka menyukuri semua itu, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan lahirkan, besarkan kita di tanah air yang tercinta ini, kita perlu bersyukur dan memiliki rasa cinta kepada tanah air. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema cinta tanah air. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Saya mengajak kita belajar beberapa hal. Pertama adalah bahwa Nehemia adalah orang yang sangat mencintai bangsa dan tanah air. Nehemia memang adalah seorang yang sangat cinta bangsanya. Nehemia adalah seorang yang sangat cinta tanah kelahirannya. Dia sangat cinta tanah air, tanah tumpah darahnya. Maka belajar dari Nehemia. Sekalipun Nehemia tentu saja merindukan tanah airnya sendiri yang bukan Indonesia, tapi kita pun dapat belajar bahwa seorang anak Tuhan seharusnya juga seorang yang mencintai tanah di mana Tuhan lahirkan dia, di mana Tuhan izinkan dia dibesarkan, di mana tanah itu menjadi tanah tumpah darah yang Tuhan tetapkan bagi dia. Ada unsur rohani di dalam kecintaan Nehemia kepada tanah airnya. Tapi bagaimanapun juga tetap ada unsur patriotisme di dalam kerinduannya itu. Dengan kata lain, Nehemia seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mencintai negerinya, mencintai tanah kelahirannya, mencintai tanah airnya. Apakah sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan atau Tuhan tetapkan dalam kedaulatannya, sehingga kita lahir di tanah air kita Indonesia ini, sehingga kita dibesarkan di tanah air Indonesia ini, menghirup udara Indonesia, makan makanan Indonesia, minum airnya Indonesia, adakah rasa cinta tanah air itu juga mengalir di dalam darah kita? Nehemia ada di luar negeri, bukan tanah airnya, tapi cinta akan tanah air membuat pikirannya terus ada di tanah airnya. Semua saudara yang ikut ibadah ini online, saya tahu ada banyak saudara dari luar negeri sementara mengikuti kebaktian ini. Saudara orang Indonesia yang sudah tidak tinggal di tanah air, tapi apakah rasa cinta pada tanah air mengalir di dalam darahmu? Apakah masih terngiang di telinga saudara? Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Apakah seperti itu? Lagu seperti itu masih terus memanggil saudara untuk kembali kepada rasa cinta akan tanah air di mana Tuhan tetapkan engkau lahir di sini, engkau hidup, engkau dibesarkan di sini. Cinta kepada tanah air adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang pernah memberikan kita hidup di tanah air ini. Dan rasa cinta kepada tanah air itu ditandai dengan kesedihan yang sangat mendalam
apabila kita mendengar begitu banyak kabar buruk atau tahu tentang kondisi buruk yang melanda bangsa kita seperti yang dialami oleh Nehemia. Apakah hati kita turut sedih ketika kita mendengar segala kondisi buruk atas bangsa kita? Apakah hati kita sedih ketika kita melihat ada pertikaian di mana-mana di antara anak-anak bangsa? Apakah hati kita turut sedih ketika kita melihat ada perpecahan antara suku dengan suku, agama dengan agama? Apakah hati kita turut sedih ketika kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita sedang memburuk? Apakah kita turut sedih ketika kita tahu ada kelompok-kelompok radikal yang berjuang untuk menggantikan dasar negara kita? Apakah kita turut sedih ketika kita tahu bahwa kebencian dan hoax menyebar di bangsa kita secara luar biasa? Apakah kita turut sedih ketika melihat ada begitu banyak tindakan intoleran yang hari-hari ini hidup di tengah bangsa kita? Semua itu menunjukkan apakah saudara punya rasa cinta kepada tanah air atau tidak. Wujud cinta Nehemia terhadap bangsa dan tanah airnya. Dia berdoa dan berpuasa. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Rasa cinta yang besar kepada bangsa, rasa cinta yang besar kepada tanah air membuat dia berlutut, dia sujud berdoa untuk segala kesulitan yang dialami oleh tanah air. Jikalau kita memang benar-benar mencintai tanah air kita Indonesia ini, maka kita harus mau berdoa buat bangsa ini. Ketika mereka sementara di pembuangan Babylon, ya, sementara orang Yehuda ada di Babylon, Nabi Yeremia tertinggal di tanah Air. Waktu itu tidak bisa komunikasi selain surat. Makanya Nehemia kirim surat untuk saudara-saudara di pembuangan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berarti ini bukan berdoa untuk tanah air. Berdoa untuk tanah pembuangan. Bukan tanah Yehuda yang didoakan. Tanah Babylon yang didoakan. Jikalau untuk tanah buangan, tanah Babylon perlu didoakan, bagaimana tidak berdoa untuk tanah air sendiri? Karena itu biarlah setiap orang yang mencintai negeri ini boleh mengangkat hati sungguh-sungguh berdoa untuk pemulihan bangsa ini kepada Tuhan. Sikap Nehemia yang kedua, wujud dari cinta tanah airnya adalah dia sendiri mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi bangsa dan tanah airnya. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Utuslah aku supaya aku membangun kembali. Utuslah aku akan membangun bangsaku kembali. Sangat terlihat betapa Nehemia mencintai bangsa dan tanah airnya, dan dia rela berkorban, termasuk mengorbankan kedudukannya yang besar di istana Persia, meninggalkan pekerjaan yang menyenangkan, meninggalkan jabatan yang begitu tinggi, begitu penting, meninggalkan tempat basah seperti itu 12 tahun, bahkan mungkin tidak pernah lagi balik ke situ untuk bekerja membangun bangsanya. Tidak bisa tidak lahir dari cinta tanah air yang besar. Setiap anak bangsa harus berpikir apa yang bisa dia buat bagi bangsa ini, tanah air ini. Tadi sudah saya singgung bahwa negeri Babylon, daerah buangan, harus didoakan, apalagi tanah air sendiri. Sekarang lihat kembali ayat itu, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Jikalau kota buangan Babylon harus diusahakan kesejahteraannya, apalagi tanah air sendiri
kenapa tidak mengusahakan kesejahteraannya? Karena itu setiap anak bangsa, terutama mereka yang Kristen, seharusnya memiliki rasa cinta yang besar pada tanah air ini yang diwujudkan dengan karya-karya nyata bagi bangsa ini. Nehemia rela meninggalkan segala kenyamanannya untuk membangun bangsanya. Kita hargai itu. Dan saya pun menghargai setiap anak bangsa yang sebenarnya sudah kaya, sudah mapan, tidak kurang apa-apa, tidak kurang popularitas, tapi mau melayani dan masuk ke dunia politik untuk melayani bangsa ini. Walaupun yang seperti itu dapat dihitung dengan jari. Kebanyakan masuk politik hanya untuk cari duit supaya bisa makan. Tapi ada orang-orang yang tidak kekurangan apa-apa lagi. Mereka terkenal, mereka kaya, mereka sudah cukup semuanya. Tapi panggilan rasa cinta tanah air membuat mereka mau terjun ke dalam dunia yang gelap, dunia politik ini untuk membangun bangsa. Nehemia ada di luar negeri dengan segala kenyamanan, tapi cinta tanah airnya memanggil dia pulang. Saya baca beberapa berita, ada beberapa anak Indonesia yang menjadi orang yang hebat di luar negeri, bekerja dengan gaji yang besar di luar negeri. Tapi ketika Bapak Presiden kita panggil mereka pulang, mereka rela pulang ke Indonesia dengan gaji yang dipotong. Nyaris tidak ada arti apa-apa pada waktu dibandingkan gaji mereka di luar negeri. Tapi mereka mau balik ke Indonesia. Untuk saudaraku yang sudah mapan di luar negeri, kalau Ibu Pertiwi memanggilmu, maukah engkau pulang membangun negeri ini? Kecuali Tuhan memang menempatkan kamu di sana untuk membangun kerajaannya. Semua kita marilah berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Buang segala dengki karena kita saudara. Lawan setiap upaya yang menghancurkan bangsa ini lewat semua sikap intoleran, anarkis, dan juga ketidakadilan. Jangan pernah kompromi dengan segala usaha mengganti dasar negara kita. Bergandengan tangan menghadapi bencana COVID yang melanda dunia ini. Isilah kemerdekaan dengan sikap dan karya-karya yang membangun bangsa kita. Lakukan semua itu kalau kamu benar-benar cinta tanah air. Merdeka! 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 Amin. Haleluya. Jalan di tempat. Gerak. Gerak. Susah hati, air kata berlinang, masih
Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini sedang lara Ya Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu karena begitu besar kasih sayang-Mu, tuntunan dan pemeliharaanmu yang sempurna bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, 75 tahun sudah bangsa kami Indonesia hidup di dalam kemerdekaan. Dan 75 tahun sudah Tuhan, kami merasakan ada tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang tercinta ini, dengan segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini. Khususnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang juga melanda bangsa kami dan seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau turun tangan dan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan Yesus, topanglah semua pemerintah pusat, pemerintah daerah, para tenaga dan relawan medis maupun non-medis yang bekerja di tiap provinsi, kabupaten, kota madya, di setiap kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, dan dusun. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan anugerahkanlah kesanggupan berpikir dan bekerja dengan totalitas dan kecerdasan bagi para pemimpin daerah dan kepala desa di berbagai wilayah Indonesia ini. Berikanlah kepada mereka otoritas yang daripada-Mu Tuhan untuk memerintah masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tuhan, berikanlah hikmat, hati yang penuh dengan sukarela untuk taat pada protokoler kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa Engkau juga menolong dalam upaya pemerintah di dalam membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat. Kiranya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 di negeri kami dapat terkendali dan bahkan ditekan. Tuhan, kami juga berdoa untuk instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokoler kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tuhan tolonglah agar impres tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan ada penegakan hukum yang dilakukan dengan adil tanpa tebang pilih. Dan biarlah Tuhan dengan diberlakukannya impres tersebut kami dapat belajar menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kami. Anugerahkan dan berkatilah juga segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tuhan Yesus, saat ini juga kami menyerahkan 10 wilayah di negeri Indonesia ini yang melaporkan peningkatan jumlah kasus tertinggi kemarin. Khususnya Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk DKI Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, dan kota Gresik ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Tuhan kami percaya Engkau juga sanggup memulihkan. Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah daerah di dalam mengoptimalkan upaya 3T dan 3P bagi masyarakat di wilayahnya, terutama kepada seluruh suspek guna mencegah penyebaran COVID-19. Engkau jugalah yang bersama dengan setiap warga dan penduduk Indonesia, bahkan warga negara asing yang ada di negeri kami. Tuhan yang Maha Pemurah, peliharalah hidup kami dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan anugerahkan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, para WNI yang berada di luar negeri, yang juga terinfeksi COVID-19. Tuhan ada di sana, pulihkan dan peliharalah mereka.
Kami juga bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi dalam bangsa kami, ada kemajuan yang terjadi di dalam penemuan vaksin COVID-19 di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, ada 19 relawan yang menjalani penyuntikan perdana calon vaksin COVID-19 dari Cina di RSP Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Kota Bandung pada hari Selasa kemarin. Kami juga bersyukur Tuhan atas 1.200 relawan yang telah mendaftarkan diri mengikuti uji coba ini. Kami menyerahkan proses uji klinis fase ketiga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan ingatlah akan kami dengan kasih-Mu dan menolonglah kami dan anugerahkanlah keberhasilan di dalam uji coba klinis ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan juga menganugerahkan optimisme kepada Bapak Jokowi, Presiden kami dalam uji coba vaksin ini. Kami berdoa agar rencana Presiden Jokowi yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa diberi vaksin corona pada Januari 2021. Tuhan menolong supaya rencana ini dapat terrealisasi dengan baik. Bahkan Tuhan kami berdoa agar supaya kelak vaksin COVID-19 tersebut dapat diproduksi massal dan dapat didistribusikan dengan merata dan dengan harga yang ekonomis agar semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan rasa cinta akan tanah air kepada setiap anak bangsa di dalam negeri ini. Agar terus menerus mendoakan bangsa ini. Mendoakan untuk semua persoalan dan hal-hal yang terjadi di dalam bangsa ini. Terkhususnya ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Untuk bukan saja berdoa, tapi melakukan sesuatu untuk membangun bangsa kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami naikkan kepadamu. Dengan semua persoalan-persoalan bangsa kami bawa kepadamu Tuhan. Jawablah kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita dan percuma menyerah. Hailah kurang pasrah diri dan doa padanya. Ucapkan berkat atas negeri manusia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan dari Allah Bapa, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai bangsa kami, menyertai pemerintah kami, menyertai setiap anak bangsa, menyertai tanah tumpah darah kami ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tempat. Gerak. Indonesia tanah air berkah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita, dimulai dibesarkan Bunda, tempat berhenti di hari tua sampai akhir menutup masa. Sekali lagi Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air berkah. Semua jemaat Tuhan yang di rumah, bahkan kita semua di sini, mari kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita, dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup, Tempat menunduk di hari tua. tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Merdeka!